Masih kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, saya akan langsung berdiskusi dengan Bung Jajat Sudrajat. Bung Jajat, kalau kita lihat kan pengajuan untuk memperbaiki visi misi ini muncul 4 bulan setelah masa kampanye begitu. Anda melihat apa yang sebenarnya terjadi sehingga ini muncul? Ya, kalau kita baca di editorial itu ternyata kan ada perubahan yang signifikan ya antara visi misi yang diserahkan ketika dulu awal dengan yang sekarang yang diajukan tanggal 9 kemarin itu. Signifikan sekali ya? Saya kira itu juga berkait juga dengan perubahan tagline Indonesia Adil Makmur menjadi Indonesia Menang. Kalau menurut penjelasan dari pihak mereka itu kan karena hasil dari kampanye. Ya. Nah, saya kira justru sebelum kampanye kan mestinya sudah bisa membayangkan sudah apa yang survei akan, dulu sebenarnya. Ya, harus jauh lebih matang mestinya, karena terlebih lagi Pak Prabowo sudah berkali-kali juga ya terlibat dalam sebagai calon maupun wakil presiden maupun calon wakil presiden. Ya. Mesti lebih siap lagi timnya mestinya ya, tetapi kok jadi berubah. Nah, sesungguhnya kalau saya lihat tagline-nya juga sudah sangat bagus kalau yang lalu itu, tapi kenapa harus berubah jadi Indonesia Menang? Karena memang isu yang mendasar di kita soal ekonomi kan memang soal pasal 33 itu yang memang belum terlaksana dengan baik lah sesuai pasal itu. Nah, kenapa itu kemudian jadi tidak percaya diri, itu pertanyaan kita. Ya, satu, yang kedua, ini kan juga kalau lagi-lagi kita baca ini, persentase yang berubah ini cukup signifikan. 92% merupakan substansi baru. Jadi dari 238 program aksi hanya 19 atau sekitar 7,98%. Nah, setelah kita lihat datanya ternyata kan seperti itu. Meskipun dari pihak mereka kan macam-macam versinya. Ada versi cuma estetika, hanya untuk layoutnya dan seterusnya. Tapi kalau lihat di angka di sini sangat substansi. Iya. Jadi ini tentu agak aneh, waktu yang cukup panjang tidak dipakai begitu ya, dan sebagai calon presiden yang menurut saya juga sudah lama begitu, kenapa mesti harus sekarang kemudian diajukan perubahan itu? Itu agak mengagetkan buat kita. Jadi wajar kalau misalnya ada persepsi ya atau terbangun opini ini menyangkut ketidaksiapan. Nah, kalau Bung Jajat melihatnya, kita ada dua perspektif ya. Perspektif mereka-mereka yang sudah mendukung Prabowo Sandi begitu, dengan mereka-mereka yang masih swing voters begitu ya. Betul. Nah, ini dampak terhadap pengajuan perubahan ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, tentu bagi yang kan selalu minimal dua lah ya, yang pasti pendukung yang sudah pasti, yang fanatik itu, dan yang masih mengambang begitu ya. Yang swing itu saya kira justru penting sekali dua calon ini harus dilihat konsistensinya. Ini kan juga salah satu dilihat ini kan tidak konsisten begitu ya. Mestinya saling berlomba bagaimana menarik suara yang memang belum pasti itu ya. Tetapi kalau seperti ini kan karena mereka itu posisinya masih melihat debatnya lah, perjalanannya kemudian sampai ke hari hanya nanti tanggal 17 April. Beberapa kali debat misalnya seperti apa, itu akan sangat menentukan. Nah, karena itu saya kira membangun konsistensi itu bagian juga dari menarik suara-suara yang memang belum pasti itu. Terhadap swing voters efeknya adalah kemudian dipertanyakan konsistensi dari Prabowo Sandi ini. Sekurang-kurangnya pasti ada yang melihat seperti itu. Tapi kalau terhadap mereka-mereka yang sudah mendukung, Anda melihat ini bisa positif impact begitu ya, efeknya positif atau justru malah sebaliknya? Tapi saya kira untuk yang fanatik tentu sudah tidak bisa digoyahkan, karena apapun alasannya kalau orang sudah fanatik itu. Tetapi untuk yang sudah menentukan pilihan dan dia tidak fanatik, yang berdasarkan rasionalitas, itu juga masih sangat mungkin berubah. Ya, kalau misalnya ini kemudian diajukan untuk diubah begitu ya, kita tahu peraturan KPU tidak mengizinkan itu begitu, tapi pasti ada alasan dibalik mengapa ada aturan ini begitu ya. Nah, terhadap efek kalau kita lihat secara general begitu terhadap konsistensi tadi Anda sudah katakan, tapi apa sebenarnya seandainya perubahan ini terus terjadi atau terjadi seperti ini, contoh atau indikasi apa yang akan kita lihat ketika misalnya terpilih dan menang begitu? Ya, itu tadi seperti disebutkan, seperti ada dua, karena sangat substansial kalau lihat prosentasenya tadi. Sepertinya ada dua. Kalau ini yang salah, katakanlah tidak terlaksana karena ada satunya lagi. Nah, tapi di luar, iya kan, kalau seperti ada dua, kalau jadi yang dulu sama yang sekarang itu. Nah, tapi lagi-lagi menurut saya agak aneh buat kita sekelas capres begitu ya, yang sudah pasti matang begitu dan timnya pasti dari berbagai kalangan. Tetapi kok bisa berubah justru di waktu-waktu yang sudah sangat krusial ini. Itu juga
kok tidak dipikirkan efeknya begitu, ya mestinya dipikirkan itu efeknya, akan mengerus suara, akan berkurang atau apa begitu, karena apapun itu pasti akan kehadiran soal ketidakkonsistenan itu. Kalau kemudian dampaknya terhadap ini sesuai dengan judulnya ya, revisi visi anti demokrasi. Anda melihatnya ini bagaimana ini sampai bisa disebut anti demokrasi? Itu tadi salah satu syarat demokrasi itu butuh orang-orang yang terdidik, butuh orang yang patuh pada aturan. Karena itu ini ada cerita kecil seperti ini. Setelah reformasi dulu di mana-mana ada terjadi kebebasan yang luar biasa. Terus ada seorang ditanya di sebuah tempat, dia bakar-bakar bakar rumah orang, terus ditanya, kenapa? Demokrasi. Ini di kalangan bawah ini cerita yang sangat menarik karena saya ini hasil hasil temuan dari beberapa orang waktu itu yang mengatakan ketika mereka demokrasi. Nah, ada yang mengartikan demokrasi itu suka-suka. Karena dulu rejim otoriter di masa Orde Baru, sekarang demokrasi diterjemahkan sebagai upaya untuk melakukan apa saja boleh. Ya, dulu di awal-awal waktu baru reformasi muncul itu. Nah, tentu kalau kita berdemokrasi tidak patuh pada aturan, celakalah kita, pasti akan anarki juga yang terjadi ya. Saya kira kaitannya ke sana sebenarnya. Anti demokrasi ini karena tidak mau mengikuti aturan yang ada. Kan KPU punya aturan. Dan aturan itu dibikin pasti bukan jatuh dari langit, ya pasti kan ada sesuatunya. Yang mendasari itu. Kalau di halaman 1 itu ditulis oleh Pak Ramlan Surbakti, opini itu kan juga mantan anggota KPU. Ada alasan-alasannya. Salah satunya yang utama adalah soal menyangkut jadwal itu, karena sudah ketat dengan jadwal itu dan aturannya memang tidak membolehkan menerima dokumen apapun yang di luar jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kalau Anda melihat misalnya ini sudahlah seandainya ini tidak dipush atau didorong terus kepada KPU karena tidak bisa peraturannya, tapi ketika ini muncul di debat nanti, Anda melihatnya ini sebenarnya juga kontroversial atau boleh atau tidak sih dilakukan sebenarnya? Ya kalau KPU-nya kan membolehkan, silahkan tadi revisi-revisi yang tidak dibolehkan secara aturan. Tertulis begitu ya. Tetapi nanti di dalam debat dibolehkan kan. Nah maksud saya kira atau kita semua, kenapa nggak dimanfaatkan itu saja? Bahwa nanti ada penilaian, loh kok berbeda, ya itulah resikonya, resiko mengubah. Nah, tapi permasalahannya gini Bung Jajat, bahwa ada juga yang berpendapat ya, ini salah satunya adalah dari TKN Jokowi Amin yang menyatakan bahwa banyak revisi agenda aksi yang ada dalam revisian visi misi ini adalah menjiplak visi misi paslon nomor urut 01 begitu. Nah, saya belum membaca seperti apa jiplakannya ya, tapi kalau misalnya betul, ya agak aneh ya, karena masa menjiplak kompetitor, ya itu sih menurut saya miskin kreativitas. Nah kalau itu terjadi, ya menurut saya resikonya pasti besar juga. Lah bagaimana rival menjiplak begitu misalnya, dengan menjiplak dari yang mestinya justru harus dikritisi. Betul, dan tidak ada unsur pembeda juga begitu. Kalau misalnya yang diberikan visi misinya adalah yang lawannya, berarti bagaimana kemudian masyarakat bisa membedakan begitu kan? Ya itu dia, makanya menurut saya ini originalitas kan selalu selama ini kita dengar Prabowo itu karakternya asli, gak dibikin-bikin. Nah kalau itu kan mestinya linear juga dong dengan visi misinya. Kalau menjiplak terus originalitasnya di mana? Mestinya kan dia menemukan sendiri hal-hal yang memang nanti akan dilaksanakan dalam visi misi yang akan dilaksanakan itu. Nah kalau misalnya benar menjiplak, lagi-lagi karena saya jujur belum membaca, ya ini menurut saya rada mengagetkan buat kita semua. Ya. Nah kalau kita sebagai masyarakat Bung Jajat melihat bagaimana perubahan ini begitu ya, kalau kita secara objektif melihat visi misi Prabowo Sandi, kemudian juga Jokowi Ma'ruf Amin begitu ya, baik itu yang tertulis maupun yang ada dalam debat nanti. Bagaimana sebenarnya masyarakat melihat visi misi itu dan dikaitkan dengan komitmen nanti pada saat memimpin begitu? Ya, itu jadi problem karena kalau misalnya betul lagi-lagi itu berubah, tentu akan orang yang literasinya bagus, dia akan mencocokkan, ya akan mencocokkan. Tetapi kalau misalnya ternyata dalam perkembangan ada jauh lebih bagus, misalnya antara implementasi yang terjadi dengan yang ada dokumen misalnya lebih bagus, meskipun mungkin agak melenceng katakanlah, tapi mungkin pasti akan tertutup juga karena itu lebih bagus. Ya, tapi kalau lagi-lagi soal konsistensi.